Shalom, saudaraku, selamat pagi. Suatu kemurahan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini meskipun kita beribadah secara streaming online pada pagi hari ini. Terlebih, tak terasa 57 tahun kita pun telah diberkati gereja kita. Gereja Rehoboth Immanuel telah diberkati Tuhan. Telah dinyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk pada pagi hari ini. Kita akan nyatakan pujian dan syukur kita kepada Dia. Haleluya Bapa. Tuhan Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh suatu kemurahan Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isi. Allah yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah yang begitu baik. Yang kasih setianya yang tiada pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu kami rasakan tiap hari. Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya Roh Kudus. Kembali pada pagi hari ini kami Bapa menaikkan syukur kami dan pujian kami kepada Bapa yang begitu baik. Buat penyertaan Allah suatu anugerah kami ada di dalam rumahmu untuk beribadah secara online pada pagi hari ini adalah suatu kemurahan dan berkat Tuhan. Kami rindu kuasa Allah yang memimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tak terasa juga 57 tahun Tuhan telah memberkati gereja kami Bapa. Dengan berkat, kemurahan, anugerah Allah di dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kami kepada Bapa yang begitu baik. Engkau layakkan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami semua yang hadir di dalam ibadah secara online ini Tuhan. Kami rindu kuasa Allah hadir dimanapun Tuhan kami berada Tuhan. Supaya kuasa Allah boleh nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang melayakkan kami. Terlebih buat para pelayan-Mu Bapa. Baik sebagai song leader, baik sebagai singer, baik sebagai pemain musik. Demikian juga hamba-Mu yang membawakan sabda firman-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan. Terlebih buat para multimedia. Engkau berkati buat alat-alat yang dipergunakan untuk beribadah secara online ini Tuhan. Supaya mulai kemuliaan Allah boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih kami boleh berkat daripada Allah melalui ibadah pada pagi hari ini Bapa. Yang lemah kami rindu Tuhan kuatkan kami. Yang sedang mengalami permasalahan pergumulan dalam kehidupannya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Solusi di dalam kehidupan kami. Terlebih yang sedang mengalami sakit pun baik di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau berkati mereka, Engkau jamah, sembuhkan mereka Bapa. Supaya dalam segala berkat hanya nama Allah saja. Hanya nama Yesus saja yang dapat kami puji dan permuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Demikian juga kami mengikat segala kuasa. Segala roh-roh yang bukan berasal daripada Allah. Yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami ikat, kami patahkan dan kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya otoritas Allah saja yang menguasai hati dan pikiran kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya Bapa, terima kasih. Amin. Shalom Jemaat Immanuel. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena kita merayakan ulang tahun gereja kita, Gereja Rehoboth Immanuel. Gereja di mana kita bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan. 57 tahun, bukan waktu yang sebentar. Itu semua boleh kita alami, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara semua, kita mau bertumbuh bersama. Kita mau maju terus untuk Tuhan kita. Kita memiliki kesatuan hati hanya untuk Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita mau gerakan badan kita mau menari buat Tuhan, kita mau angkat suara kita. Tuhan. Dia sanggup gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka
dampatinya, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebaru, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau menari buat Tuhan kita mau bersuka cita, kita nggak mau khawatir, karena kita percaya, kita punya Yesus, Dia Allah yang sanggup. Amin saudara sekalian, haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. 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 Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Mari saudara, kita mau melupakan masalah kita mau melupakan yang telah lalu, kita mau move on mengarah pada tujuan kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan segala dosa yang merintangi. Ku mau setia, kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Hey, ku mau bersorak-sorai hanya bagimu Tuhan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang,
semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggil lagu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau setia dan panggil lagu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Dalamku, dalamku, dalamku. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan meskipun kita ada di rumah masing-masing, tapi tetap kita mau menikmati Tuhan. Keintiman dengan Tuhan seringkali kita mulai melupakan ketika kita banyak ada di rumah. Tapi hari ini sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merindukan Tuhan karena Dia sumber segalanya. Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Kekuatan, perlindungan datang dari Tuhan yang Maha Tinggi. Mari bersatu, bersama-sama bergandeng tangan, menyatukan hati kita untuk berdoa. Percaya, doa mengubah segala sesuatu. Kami mengundang seluruh jemaat Rehoboth Immanuel untuk bergabung dalam Ori Community yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui media Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, kami undang untuk bergabung dalam kebaktian online Smile Kid yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Kebaktian minggu depan akan dimulai pukul 8 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Bagi yang rindu memberikan persembahan ataupun perpuluhan, dapat melalui rekening berikut 176 000 1119 melalui Bank BCA Kopo atas nama Yani Winarti dan Yulianto Senjaya. Pandemi COVID telah membuat kita banyak kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan teman-teman, bahkan kehilangan orang terdekat. Menghadapi situasi saat ini, kita perlu berjuang, tidak hanya berjuang sendiri, tetapi berjuang bersama-sama. Menyatukan hati, berjuang berdoa agar kita tetap kuat menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Ingat satu hal, ada satu pribadi yang berkuasa, yang selalu setia, selalu ada bersama dengan kita untuk berjuang bersama menghadapi situasi ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Yesus Juru Selamatku, Harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku. Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, Sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu. Ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus Juru Selamat.
Puji Tuhan, kami sekeluarga sudah sembuh. Penyertaan Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, sekarang kami sudah sembuh. Saudaraku seiman, meskipun dalam kita menghadapi masalah, tantangan kehidupan, suatu rintangan, pergumulan di dalam hidup, ujian yang Tuhan izinkan, tekanan kehidupan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Dialah sumber pengharapan yang pasti dan teguh. Saudara-saudariku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan keprihatinan setiap orang harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah, sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, di tengah kondisi saat ini, mari kita tetap percaya, memiliki iman yang teguh kepada Yesus, berharap dan bersandar kepadanya. Jangan goyah, meskipun menghadapi masalah, pergumulan atau sakit penyakit. Tetapi tetaplah setia mengiring dan melayani Tuhan. Tetaplah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita semua. Saudara, mari kita melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kita tanggalkan semua beban yang merintangi. Kita buang setiap bayang-bayang ketakutan karena pandemi ini. Karena Tuhan setia menyertai kita. Pertolongannya sudah terbukti ketika kita bisa melewati 1,5 tahun pandemi ini. Mari kita move on untuk bergerak maju, melayani Tuhan, dan mengarahkan diri kepada tujuan masa depan, yaitu panggilan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan. Saudara, andalkanlah Tuhan dan tetaplah setia. Jangan menyerah, Tuhan ada di pihak kita. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Jangan ragu, tetap move on dan maju terus di dalam Tuhan. Yesus terang segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Halo Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia. 1,5 tahun lebih Tuhan kami menghadapi pandemi, dan kami beribadah secara online. Tapi kami tahu penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi hati kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya jemaat, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14, Alkitab katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi, kita belajar dari Rasul Paulus. Hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, satu pribadi yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu, kehidupan masa lalunya tidak baik, ya Bapak Ibu. Sekalipun secara manusia dia berkelimpah dengan harta, punya banyak ilmu pengetahuan. Dia salah satu murid Imam Gamaliel yang terkenal.
Tapi saat dia berjumpa dan memutuskan menjadi murid Kristus, ya saya mau katakan tantangan demi tantangan dia hadapi, Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus menulis dalam kitab Filipi, dikatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ya, di belakang, menganggap bahwa yang di belakang tuh sudah berlalu, Bapak Ibu. Manusia hidup tuh ada 3, Bapak Ibu. History, present, future. History gak bisa kita rubah, Bapak Ibu Saudara. Future kita nggak tahu. Ke depan kita nggak tahu. Yang ada adalah present, hari ini yang kita jalani. Tetapi kenapa banyak dari kita tanpa kita sadari, kita hidup dengan masa lalu. Masa lalu dalam bahasa Inggris dikatakan history. Story yang lama, history. Sudah sejarah, Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak dari kita tanpa sadar, kita hidup dalam history. Berapa banyak di antara kita berkata, seandainya aku, jikalau aku, coba aku gak lakukan ini, dan lain sebagainya. Dan itu bertahun-tahun mengikat kita, Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita ucapkan, bertahun-tahun kita perkatakan. Kenapa? Karena ternyata kita tanpa sadar kita hidup di dalam masa lalu. Padahal masa lalu kita nggak bisa ubah, Bapak Ibu. Contoh pandemi 2020 merebak ya di Indonesia, mulai merebak di Indonesia, Bapak Ibu. Siapa yang tahu pandemi akan terjadi? Mungkin orang yang udah invest besar terdampak dengan kejadian ini. Mungkin ada keluarga-keluarga kita yang terdampak, yang kena, terpapar, dan mungkin ada yang sampai dipanggil Tuhan. Dan kita merasa, kenapa seandainya? Kita mungkin berkata seandainya nggak ada COVID, nggak akan kejadian ini. Tidak ada yang bisa meramal, seperti saya katakan. Sesuatu yang di future, masa depan, itu nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. 5 menit di depan aja kita nggak tahu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam masa sekarang. Bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi katakan, Paulus katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, kita harus melepaskan masa lalu kita, sakit hati kita, pengkhianatan yang kita alami. Kita mungkin ditipu orang, kita mungkin salah mengambil keputusan di masa lalu dan berakibat kepada kehidupan kita hari ini. Saya mau berkata, gak bisa diubah lagi, Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan hari ini adalah, mari, terus berjalan, Bapak Ibu, tatap masa depan. Arahkan tujuan kita ke masa depan. Yang pasti, Bapak Ibu, surga. Udah pasti itu. Tapi itu juga pertanyaannya adalah waktu kita terima Yesus, kita jadi anak Tuhan, memutuskan jadi anak Tuhan, apakah sampai hari ini kita menjaga iman kita, Bapak Ibu? Apakah iman kita masih kuat? Apakah iman kita masih teguh dalam Kristus Yesus? Atau kita udah mulai goyah? Atau kita mulai hambar? Melupakan dalam bahasa Inggrisnya forgetting, satu proses yang terus menerus, Bapak Ibu, yang berkelanjutan. Kita nggak bisa berhenti saat ini aja. Cuman 1-2 jam aku mau melupakan yang di lalu. Enggak. Kita harus terus belajar. Saya kata kita terus belajar melupakan masa lalu. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita tidak mau melupakan masa lalu, maka yang terjadi kehidupan kita akan tinggal sejarah. Kita akan belajar dari satu pribadi, Bapak Ibu, yang ada tertulis dalam Alkitab, ya. Saya boleh katakan satu pribadi atau satu keluarga, dan saya tahu semua kita hafal itu, Bapak Ibu. Kita akan belajar dari pribadi Lot, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Lot itu saat dia kemenakan dari Abraham, kemudian waktu dia ikut Abraham, dia diberkati, dan saat dia diberkati, apa yang terjadi? Pegawai dia berantem, Bapak Ibu. Ya, suka berantem karena apa? Berebut lahan pengembalaan. Dan akhirnya Abraham berkata kepada
Sebagai papa berkata ke ponakannya, ya silakanlah, kamu mau kemana, kamu ke kanan, saya ke kiri, kamu ke kiri, saya ke kanan. Dan pendek cerita kita tahu Lot memilih lembah Yordan, yang karena apa? Dia melihat tanah itu subur. Tapi dia tidak melihat tentang ada dua kota, Sodom dan Gomora. Pendek cerita, Sodom Gomora itu ternyata adalah kota yang sangat maksiat, Bapak Ibu. Banyak keluh kesah orang terhadap kota itu, dan akhirnya Tuhan harus menghukum kota Sodom dan Gomora. Tuhan harus menghukum itu. Dan apa yang terjadi? Waktu Tuhan menghukum, ya, kita tahu Abraham nego, dan terakhir yang ada yang bisa diselamatkan cuman apa? Lot dan istrinya. Ya. Dan karena apa? Abraham bilang ada orang benar di dalamnya. Ya. Dan apa yang terjadi? Kita sebagaimana kita tahu, kemudian Tuhan mengutus malaikat datang kepada Lot. Dan apa yang dikatakan? Kita lihat Kejadian, ya. Di kitab Kejadian 19. Kejadian 19 kita akan lihat. Kita lihat ayat 16 Bapak Ibu. Ya. Ayat 15, kita mulai dari ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak, dikatakan, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Perhatikan ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Supaya jangan engkau mati lenyap, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa, mari, apa yang mau dapat kita pelajari dari kitab ini, Bapak Ibu Saudara? Ada 3 hal yang saya lihat di sini, Bapak Ibu, yang Tuhan peringatkan kepada siapa? Kepada istri Lot. Kepada Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Sama seperti kita hari ini, kita percaya Tuhan Yesus. Sama seperti hari ini kita berkata, saya percaya firman Tuhan. Namun yang harus kita teliti, yang harus kita amati adalah seberapa kita percaya kepada firman Tuhan tersebut. Atau hanya mulut kita berkata, saya percaya, tapi tindakan kita menentang apa yang kita ucapkan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dari kitab Lot. Kitab Kejadian ini Lot dibawa keluar, dan sampai keluar kemudian malaikat kasih pesan, kamu terus lari, ya, lari, jangan lihat ke belakang, ya, jangan berhenti di lembah Yordan, dan apa? Larinya kemana? Ke pegunungan. Hal pertama, Bapak Ibu, dikatakan apa? Malaikat berpesan kepada Lot sekeluarga, jangan menoleh ke belakang. Apa sih yang membuat kita bisa menoleh ke belakang, Bapak Ibu? Kalau kasus istri Lot udah jelas, harta. Pada masa itu saya percaya mungkin istri Lot berpikir, Allah itu kasih, apa mungkin dia akan menghakimi, akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Kita jangan lupa, Allah itu kasih. Tapi jangan lupa juga, Allah itu adil, Bapak Ibu Saudara. Pendek cerita, kota Sodom dan Gomora bakal dihukum apa? Lot lari, mereka lari. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot itu apa? Mengabaikan pesan tersebut. Saat berlari, dia berpikir, mungkin dia sambil berpikir, apa benar Tuhan akan menghukum? Bagaimana dengan harta saya? Bagaimana dengan kambing domba saya di sana? Benar, kalau benar Tuhan hukum, kalau enggak nanti kambing domba saya diambil orang. Emas perak aku diambil orang.
Apa betul aku mau pengen tahu bener gak? Mungkin dia mau menoleh tapi dia ingat, Tuhan bilang jangan sambil berlari. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya keputusan dia adalah apa? Istri Lot memutuskan untuk menoleh ke belakang, Bapak Ibu. Dia melihat ke belakang. Dan apa yang terjadi? Alkitab jelas mencatat, Bapak Ibu Saudara. Istri Lot menjadi apa? Tiang gara. Apa yang kita bisa pelajari dari sini, Bapak Ibu? Istri Lot menjadi tugu peringatan. Kalau saya boleh katakan itulah menjadi apa? Monumen, Bapak Ibu. Sama sejarah kehidupan kita. Kita mau jadi monumen atau menjadi hanya sekejap tinggal sejarah, atau kita mau benar-benar meraih masa depan kita. Keputusan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang memutuskan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo lihat ke depan. Kita tidak bisa mengubah semuanya di masa lalu. Banyak penyesalan Bapak Ibu, termasuk saya kadang, kalau boleh saya berkata, banyak juga penyesalan yang kalau saya mau sesalin terus Bapak Ibu, itu akan membuat saya tidak akan bergerak Bapak Ibu. Yang ada saya akan longso, duduk diam, dan pikir kenapa. Dan tanpa sadar itu kita lakukan mungkin. Dan saya jujur, saya pun lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Hidup saya gak kemana-mana. Diam di tempat. Tapi dari pelajaran istri Lot ini kita bisa belajar. Keputusan di tangan kita. Jangan sampai ada sesuatu yang mengikat Bapak Ibu di belakang. Ingat, sakit hati, pengkhianatan, atau harta. Yang membuat kita nanti pas Tuhan datang mengangkat kita, kita jadi berat hati meninggalkan itu semua. Harta itu titipan Bapak Ibu. Bersyukur kalau kita diberkati hari ini. Tapi ingat, tidak ada orang yang berpulang kepada Tuhan dengan membawa harta benda. Semua jelas ditinggal. Jelas ditinggal. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, lepaskan masa lalu. Mungkin kau mengalami banyak trauma, ketakutan, yang membuat engkau hari ini terus juga takut. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kasus pandemi COVID-19 ini menurut saya cukup menakutkan. Kenapa? Awal-awal tahun, awal-awal pandemi ini bergejolak, mulai timbul orang-orang yang orang-orang yang memang termasuk saya kenal dan saya rasa cukup dekat. Banyak yang terdampak dan tidak sedikit yang dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Awal-awal saya nggak khawatir, jujur. Tapi makin saya sering dengar yang ada apa? Takut Bapak Ibu. Cemas. Makin saya dengar makin cemas. Dan akhirnya apa? Kayak orang putus harapan Bapak Ibu. Saya ngalamin itu. Jadi orang yang sepertinya putus harapan, nggak ada masa depan. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu, akhirnya saya belajar. Di Yohanes 8 ayat 32 katakan apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ternyata tugas kita adalah apa? Tahu kebenaran Bapak Ibu. Apa itu? Tahu firman. Belajar Alkitab lebih sungguh. Jangan sekedar katanya itu, katanya ini, katanya pendeta, katanya kakak pembimbing saya, dan lain sebagainya. Katanya papa saya, katanya mama saya, dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda jangan itu. Kau harus sendiri mengalami. Kau harus sendiri cari firman Tuhan dan mengalami firman Tuhan tersebut. Waktu kau berjumpa dengan Tuhan, waktu kita berjumpa dengan firman Tuhan, yaitu kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Saya kasih ilustrasi yang sederhana Bapak Ibu. Kalau kita tahu lambang ya, lingkaran, lalu lintas ini ya, lingkaran merah, di tengahnya ada satu garis warna putih. Kalau kita tahu itu, arti lambang itu, maka kita tidak akan mungkin
jatuh dalam kesalahan melanggar rambu-rambu itu. Kita akan menghindar. Waktu kita lihat, oh ini nggak boleh dimasukin, itu kan perboden artinya dilarang masuk. Dilarang, kita nggak bisa melintas gitu. Nah kalau kita ngerti rambu-rambu itu, maka kita akan tahu, oh saya nggak boleh melintas, kita akan menghindar Bapak Ibu. Sama, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak kita lakukan. Selama kehidupan, selama kita menjalani keselamatan kita di muka bumi ini. Mari Bapak Ibu, terus saya mau mengajak hari ini, ayo, apapun yang sudah terjadi, mungkin engkau mengalami kedukaan, engkau mengalami penipuan, mungkin karena pandemi ini membuat engkau mengalami kesulitan keuangan. Saya mau mengajak lepaskan itu semua Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang mengendari kendaraan terus melihat kepada spion Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu yang punya mobil ya, kalau Bapak Ibu naik mobil, mau pribadi, mau angkutan umum, kenapa kaca depan lebih besar daripada spion? Karena spion itu hanya untuk sekali-sekali untuk kita lihat Bapak Ibu. Waktu kita mau belok, kita lihat aman atau tidak. Tapi nggak bisa sepanjang perjalanan kita mengendarai kendaraan itu, mobil tersebut, kita lihat spion terus yang ada terjadi kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak Bapak Ibu, mari sama waktu kita jalani kehidupan kita di muka bumi ini, untuk kembali ke surga nanti kelak, kita nggak bisa lepas dari masa lalu. Semua orang pasti 5 menit lalu aja udah jadi masa lalu Bapak Ibu. Tapi biarlah masa lalu ini menjadi kayak seperti rambu-rambu lah. Jadi pelajaran untuk kita. Oh, saya pernah tersandung karena ini. Oh, saya harus ini. Oh, saya pernah mengucapkan kata ini membuat orang sakit hati. Oh, saya harus lebih berhati-hati berucap. Oh, saya dulu sembrono. Hari ini saya jangan sembrono. Amin Bapak Ibu. Nah, hal kedua Bapak Ibu yang kita mau pelajari dari istri Lot ya, dari keluarga Lot ini. Nah, hal kedua mari kita lihat. Dikatakan apa tadi? Dikatakan apa? Jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Saya kasih ilustrasi yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Katakanlah kita hari ini mau perjalanan menuju ke Lembang gitu. Dalam perjalanan tuh mungkin waktu kita dalam perjalanan tuh kita harus melewati jalan lurus, jalan berbelok-belok, dan nggak terlepas mungkin pas kita lagi perjalanan langit mendadak mendung dan hujan deras begitu gelap. Pertanyaannya, kita akan terus jalan walaupun perlahan atau kita berhenti? Kalau kita berhenti Bapak Ibu, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan, yaitu Lembang. Sama hari ini Bapak Ibu, lembah Yordan, kenapa Alkitab berkata jangan berhenti di lembah Yordan? Waktu saya pelajari lembah Yordan adalah lembah yang paling rendah ya, dari garis rendah di bawah permukaan bumi Bapak Ibu. Ya, dari sekitar, kalau saya bacakan sekitar lebih kurang, ya saya bacain aja Bapak Ibu ya. Daerah Yordan adalah lembah yang paling rendah di dunia ini. Daerah Yordan kira-kira 10 km sebelah selatan Danau Tiberias yang sudah berada kira-kira 200 meter di bawah permukaan. Ya, Tiberias sudah 200 meter di bawah permukaan Laut Tengah. Dan di ujung utara dari Laut Mati, dasar lembah ini turun lagi 177 meter lagi ke bawah, dan akhirnya sungai itu turun lagi ke bawah ke kedalaman 393 di bawah permukaan laut. Jadi lembah Yordan berarti apa? Turun ke bawah. Yordan tuh turun ke bawah. Nah, Yordan juga bicara tentang apa? Dataran rendah yang sangat bawah. Ini menggambarkan apa? Mungkin ke hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya sedang ada di titik terendah dalam hidup kita. Ya, kita habis ditipu, bangkrut, habis semua. Ya, kita ngalamin itu Bapak Ibu Saudara, kita habis semua, apalagi ya, mungkin kita sakit dan akibat
punya akibat, akhirnya kita nggak bisa bekerja dengan sempurna, bergerak dengan sempurna atau apalah itu. Pertanyaannya, apakah kita mau kehidupan kita berhenti? Berhenti. Nggak mau lakukan apa-apa lagi. Terima nasib. Pasrah. Pasrah ke arah yang negatif Bapak Ibu dalam hal ini ya. Atau kita terus mau berjalan Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajarkan kita Bapak Ibu. Di saat hidupmu dan saya sedang ada dalam titik terendah, jangan pernah berhenti. Jangan berhenti mengikut Tuhan Bapak Ibu. Jangan berhenti baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti berdoa. Mungkin kita berdoa sekian tahun, seakan-akan Tuhan tidak jawab Bapak Ibu. Oh, Bapak main aja ngomong. Bapak Ibu, saya juga ngalami banyak hal Bapak Ibu. Tapi bersyukur apa? Saya terus berjalan. Apa yang membuat saya kuat berjalan Bapak Ibu? Kadang saya rasa pengen nyerah juga jujur. Nah, di saat dalam titik terendah kita Bapak Ibu, disitulah peran saudara-saudara seiman. Di saat titik terendah, jangan pernah engkau sendirian Bapak Ibu Saudara. Temukan sahabat dalam Tuhan. Engkau harus rajin ketemu orang yang bisa membantu kita untuk kembali bangkit iman kita. Atau mungkin dan juga engkau bisa bercerita apa adanya keadaanmu tanpa engkau takut dihakimi. Atau mungkin jadi gosip Bapak Ibu Saudara. Temukan itu. Di lingkungan mana? Paling aman di lingkungan gereja Bapak Ibu. Itulah fungsi saudara seiman. Makanya Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu peran saudara seiman. Kita nggak bisa hidup di muka bumi sendiri Bapak Ibu. Temukan orang yang kau percayai. Ada hamba Tuhan, ada pendeta. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti percaya kepada gembala Bapak Ibu Saudara. Cerita. Sharing. Dan doa sama-sama Bapak Ibu. Kekuatan kita hanya itu Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kita bisa mungkin kau harus tertati-tati. Even mungkin kita harus sampai terseret-seret, tapi saya mau katakan mungkin aja satu langkah yang kita bisa lakukan, melangkahlah, karena satu langkah pun itu adalah kemajuan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau berkata pagi ini, hari ini, jangan kau pernah berhenti ikut Tuhan di saat titik terendah dalam hidupmu, di saat kekecewaan yang paling mendasar dalam hidupmu sedang kau alami. Di saat doamu sudah sekian puluh tahun Tuhan belum jawab, jangan berhenti ikut Yesus. Yesus itu jawaban Bapak Ibu. Memang jawaban tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi dia tahu yang terbaik untuk kita Bapak Ibu. Amin. Ayo terus bergerak Bapak Ibu. Engkau yang hari ini sudah suam-suam, ayo bergerak lagi. Bergerak lagi. Bergerak lagi. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo pelajari firman Tuhan lebih lagi. Perdalam pengenalanmu akan Tuhan melalui firman Tuhan. Banyak baca Alkitab dan cari pengertian daripada Tuhan. Aplikasikan itu dalam hidup kita. Waktu kita baca firman, biarlah firman itu menjadi cermin untuk kita lihat Bapak Ibu. Apakah saya sudah seperti yang firman Tuhan katakan atau belum? Kalau belum, kita belajar. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jangan berhenti. Amin. Dan yang terakhir dikatakan, larilah ke pegunungan Bapak Ibu. Hal terakhir yang saya mau katakan Bapak Ibu, ya, Paulus mengajar kita juga, ya, tujuan panggilan surgawi. Apa itu? Cari Tuhan Bapak Ibu. Apa yang mau kita cari di muka bumi? Cari uang.
Gak akan pernah ada kata puas. Hari ini engkau yang belum punya apa-apa, engkau berkata, Tuhan seandainya 1 bulan Tuhan kasih aku 200-300 ribu. Wah, aku sangat bersyukur Tuhan. Akhirnya kita dapat pekerjaan yang penghasilannya 100-200, mungkin ya udahlah 750 lah. Atau 1 juta mungkin. Tadinya kita nggak ada penghasilan, tapi kemudian karena kita berdoa, kemudian kita dapat satu pekerjaan yang penghasilan memang nggak gede, bahkan nggak sesuai UMR. Wah, kita awal kita akan bersuka cita. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, wah masih bersuka cita mungkin ya. Dapat gaji pertama. Gaji pertama kita masih bisa, aduh dulu nggak ada duit, sekarang ada. Gaji kedua gimana? Gaji ketiga gimana? Jangan-jangan kita bilang, aduh kurang. 1 juta bisa beli apa? Kita lupa dulu kita tuh gak punya apa-apa. Akhirnya kita mulai nuntut, seandainya punya duit gaji 5 juta. Dapat 5 juta, kita akan ngomong apa? Seandainya punya 10 juta, 20, 30, gak pernah akan ada habisnya Bapak Ibu Saudara. Hidup mau cari apa lagi? Nama baik. Bukan nama baik lah ya, ketenaran. Semau setenar apa Bapak Ibu? Setenar apapun kau akan masuk ke liang kubur satu hari. Kita akan masuk ke liang kubur. Karena itulah tujuan, itu akhir dari hidup setiap manusia. Tapi kemana jiwa kita? Kekayaan, popularitas, itu yang mau kita cari. Gak akan pernah ada kata puas Bapak Ibu. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar. Larilah ke pegunungan. Artinya apa? Tempat yang tinggi. Di mana? Ini menggambarkan Tuhan Bapak Ibu. Selama kita hidup di muka bumi ini, tugas kita adalah mencari Tuhan. Cari Tuhan dan Ia akan ditemui Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini sudah menemukan Tuhan? Kita mungkin berkata, Pak saya udah lahir baru. Bagus Bapak Ibu Saudara. Saya sudah dibaptis. Bagus Bapak Ibu Saudara. Namun pertanyaan yang mendasar, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar sudah berjumpa dengan Kristus itu? Kalau kita berkata kita sudah berjumpa dengan Kristus, maka karakter kita pasti berubah Bapak Ibu. Maka tidak akan ada kekhawatiran dalam hidup kita. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Alkitab jelas mencatat banyak hal Bapak Ibu. Abraham, ya waktu mengorbankan anaknya dalam ketaatan, di mana? Di bukit di Moria. Siapa lagi? Ya, Musa mendapat 10 perintah di atas gunung Sinai Bapak Ibu. Siapa lagi? Elia mengalahkan siapa? Menurunkan api dari surga di atas apa? Gunung Karmel, mengalahkan nabi-nabi Baal. Pagi ini Bapak Ibu, hari ini saya mengajak setiap kita, mari kejar Tuhan, cari Tuhan. Mencari Tuhan itu pekerjaan, saya katakan, yang apa ya, terus menerus Bapak Ibu. Continue, bukan pekerjaan yang satu kali langsung selesai. Seumur hidup kita Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tugas kita. Itu yang Tuhan mau selama kita di muka bumi, kita terus carilah Tuhan. Terus mencari Dia. Mungkin hari ini pengenalan kita akan Tuhan 10%. Setelah 20 tahun kita jadi ikut murid Yesus, berapa persen peningkatan pengenalan kita akan Tuhan? Atau tetap sama? Atau bahkan berkurang? Yang harus kita lakukan justru, mungkin cuma dalam 20 tahun kita dari tadinya 10 mungkin cuma jadi 20 Bapak Ibu. It's okay. Tapi itu ada peningkatan. Tergantung apa ya? Tanah hati kita ini tanah yang gimana gitu, subur atau enggak gitu.
Dan akhirnya sampai kita benar-benar apa? Saya nggak tahu apakah bisa sampai selama kita di bumi bisa kenal Tuhan benar-benar 100%. Tapi kalau kita bisa sampai 60, 50, 60, saya rasa bagus ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Selama kita jalani artinya apa? Kita mau maju terus Bapak Ibu. Ayo, saya mengajak cari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya ada Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, pangan, sandang, papan, Tuhan tambahkan ke dalam hidup kita. Tapi tugas utama kita, Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama Bapak Ibu, kita berjuang sama-sama. Hari ini kita belajar 3 hal. Pertama, lupakan masa lalu Bapak Ibu. Mau kita teriak segimanapun, mau kita berjuang gimana pun, mau kita balas dendam gimana pun, masa lalu kita nggak akan pernah berubah Bapak Ibu, karena itu sudah berlalu. Yang kedua Bapak Ibu, saat ini kalau kita sedang ada di dalam titik terendah dalam hidup kita, mungkin kita lagi di lembah Yordan, saya mengajak terus melangkah Bapak Ibu. Walaupun mungkin kau 1 langkah, mungkin yang tadinya kau baca Alkitab 10 pasal sehari, 20 pasal, 5 pasal sehari, hari ini kau cuma rasa sanggup cuma 3 ayat. Karena kau sepertinya putus harapan. Baca Bapak Ibu. Dari 3 ayat itu apa pengertian yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita? Cari itu. Dan yang ketiga, lari ke pegunungan, artinya cari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang kita cari Bapak Ibu? Salomo dalam segala kemegahannya, semua harta, nama besar, dia tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Raja Daud dalam segala kemegahannya juga, segala kekayaannya, semua dia tinggalkan. Sama seperti kita Bapak Ibu. Apa yang akan kita bawa kepada Tuhan saat kita berjumpa dengan Tuhan? Seberapa dalam kita mengenal Engkau, mengenal Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai kita merasa kita mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan gak kenal kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu kenapa ada Matius 7 ayat 21, 22, 23. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Pada akhir hari terakhir orang akan berkata, aku telah bernubuat mengusir setan demi namamu dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, enyalah engkau segala pembuat kejahatan. Apakah akhir itu yang kita inginkan Bapak Ibu? Saya percaya kita nggak ada yang ingin seperti itu. Oleh sebab itu saya mengajak, ayo kita lari Bapak Ibu, cari Tuhan. Ambil waktu sejenak. Sedalam apa kita kenal Tuhan? Saya kasih contoh sederhana sebelum saya tutup Bapak Ibu. Seorang anak kecil tidak pernah khawatir akan kehidupan dia. Siapa yang pernah menemukan seorang bayi yang berkata kepada ibunya, kepalanya pusing. Kenapa? Karena susu di rumah habis. Siapa yang pernah ketemu anak TK ya yang berkata, papi, aku pusing. Kenapa ada pusing? Uang sekolah belum dibayar. Pada saat mereka mendapat tagihan itu yang ada mereka tinggal, papa lupa ya bayar uang sekolah. Mungkin bapaknya sedang kesulitan, tapi bapaknya pasti akan berjuang melunasin itu semua. Ayahnya pasti berjuang memberikan susu, makanan yang dibutuhkan anaknya. Sama seperti kita anak Bapa di surga Bapak Ibu. Kita berdoa, tantangan apapun, tapi kalau kita kenal Dia, mungkin hari ini kita doa sekian lama belum dijawab. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita.
Selepas SMA saya punya sahabat, Bapak. Saya punya sahabat selepas SMA, ya, dia masuk ke universitas yang ya di Sumatera ya, dia masuk di universitas yang cukup baik, ya. Dan orang tuanya memberi hadiah, Bapak Ibu. Dia minta kendaraan, diberi hadiah sepeda motor, Bapak Ibu. Karena anak ini kelihatan baik, Bapak Ibu. Anak ini kelihatan baik. Dan memang baik, selama saya kenal dia juga baik, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi setelah saya ke Bandung, saya kuliah di mungkin 1-2 tahun, saya lupa Bapak Ibu ya, karena udah lama ya Bapak Ibu. Saya dapat info, sahabat saya dipanggil Tuhan. Saya tanya kenapa? Oh, kecelakaan. Saya berpikir kecelakaan yang sederhana. Ternyata apa? Dia ikut balapan motor, Bapak Ibu. Saya sampai nggak habis pikir, orang yang begitu baik, orang kelihatan baik itu balapan motor. Poinnya bukan itu, Bapak Ibu. Tapi lihat, belum waktunya, atau saya nggak tahu belum waktunya atau apa, atau dia dapat satu kendaraan yang memang kenceng. Jadi dia penasaran, jiwa masih muda, dan waktu digeber dia nggak mau kalah, dan akhirnya terjadi balapan itu yang mengakhiri hidupnya. Amin Bapak Ibu. Pagi ini mari kita belajar dari Rasul Paulus, menganggap tidak yang lalu itu jangan dianggap lagi Bapak Ibu. Lupakan yang masa lalu. Mari kita berlari mengejar tujuan kita, panggilan surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, ajar terus kami ya Tuhan, untuk terus berjalan, mengiring Engkau, menyertai Engkau. Satu hal yang kami percaya, Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Karena Alkitab berkata, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap dia, dan aku akan tetap menggendong Engkau. Alkitab berkata, Engkau berharga, Engkau katakan kepada kami manusia, Engkau berharga, Engkau mulia, aku mengasihi Engkau. Itu yang kami percayai Tuhan. Pagi hari ini kami belajar firman-Mu Tuhan. Kami belajar firman-Mu yang tercatat di dalam kitab Kejadian. Ya, bagaimana istri Lot, ya, hidupnya jadi tinggal sejarah karena dia nggak bisa melepaskan masa lalu dia. Dia nggak bisa lepaskan hartanya di bumi ini. Dan membuat dia menoleh ke belakang menjadi tiang garam karena dia melanggar firman Tuhan. Tapi kami juga diajar untuk jangan berhenti di saat hidup kami dalam titik yang terendah Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tidak pernah berhenti. Kami terus melangkah ya Tuhan. Terus berjalan. Mengejar. Kemana? Ke pegunungan itu. Kemana? Mengejar Engkau ya Tuhan. Mencari Engkau. Terus mencari Engkau. Dengan cara kami belajar firman Tuhan. Dengan cara kami berdoa bersama. Kalau kami nggak bisa sendirian. Dengan cara menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Dan dengan cara kami menjadi saksi bagi orang. Memberitakan kabar baik-Mu kepada banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan aku berdoa, biar setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini mungkin sedang dalam pergumulan. Biar firman Tuhan ini yang memberi kekuatan untuk setiap kami ya Tuhan. Makasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati, baik setiap pujian, penyembahan dinaikkan, juga kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Johannes Chandra. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sebagai gembala sidang dan bersama keluarga, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Selamat ulang tahun Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel yang ke-57 tahun. Mari kita terus maju di dalam Kristus. Jangan kita menjadi mundur, tapi kita tetap maju terus di dalam Tuhan. Kita move on, kita tetap setia melayani Tuhan. Mari saudara, kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Tuhan, kalau kami boleh mengikuti ibadah, mengucapkan syukur ulang tahun gereja kami yang ke-57 tahun. Kami ucap syukur penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan, sampai 57 tahun ini Tuhan. Kami masih bisa gereja atau masih tetap ada, kami bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Kami diberkati bagi setiap pujian penyembahan, kebenaran firman Tuhan
yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu juga boleh menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan, bahkan memotivasi kami untuk kami tetap maju terus di dalam Tuhan, setia terus untuk kami mengiring dan melayani Tuhan, untuk kami hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang sudah melayani, juga semua yang sudah melayani Tuhan, semua para panitia sudah persiapan semua acaranya. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, lakukan, jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan berkati susiran jemaat Tuhan yang hadir, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga. Tuhan memberkati dalam setiap apa mereka kerjakan, lakukan. Dan mata usaha pencaharian mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan mencukupi apa yang dibutuhkan, diperlukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami percaya kuasa Tuhan akan menjamah. Mungkin saya sedang sakit terbaring di rumah atau di rumah sakit. Tuhan yang melawat setiap mereka. Tuhan menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka bisa sembuh, pulih kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kami berikut di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus memimpin langkah kehidupan kami. Apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kami, pakai itu hidup kami menjadi Allah Tuhan. Sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur kemenaikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menjadi Tuhan dan selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sekarang sudah kasih di dalam Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.